Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan Bang Anjuan, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, selamat sore. Kita tes kesehatan, tes medical check up gitu ya. Kan yang dilihat itu adalah apakah kita sudah sakit atau tidak. Tapi yang dilihat itu adalah kondisi kita apakah sehat atau ada gejala akan sakit gitu ya. Oke. Oke. Kelihatan ya? Sana ya, share screen saya. Oke. Nah, saya sapa lagi ya, teman-teman calon reliability engineer yang ada di manapun kalian berada. Selamat, oh iya, selamat sore lah ya. Udah lewat dari jam 12. Semoga eh, kalian di sana nih waktu mendengarkan suara saya ini dalam kondisi sehat ya. Oke, tema kita kali ini Condition Monitoring 101. Kalau nggak salah gitu bacanya ya. Artinya condition monitoring step by step ya. Maksudnya step by step nanti supaya teman-teman lebih kenal dengan namanya dunia reliability. Oke? Nah, ketika kita berbicara tentang condition monitoring, maka yang muncul di kepala kita pasti pertanyaannya, apa sih condition monitoring ya? Ya pastilah ya, nggak mungkin nggak ya. Oke, maksudnya kayak gini, condition monitoring itu apa sih? Nah, kita bisa di sini ngambil dua kata, ada condition dan monitoring ya. Sederhananya adalah memonitoring kondisi gitu ya. Jadi secara sederhana, condition monitoring itu adalah proses memonitor kondisi dari sebuah mesin atau peralatan sehingga bisa diketahui kondisi mesin tersebut apakah baik atau ada gejala rusak. Jadi bukan rusak ya, gejala rusak. Jadi kondisinya apakah baik atau ada gejala rusak. Nah, kalau sudah rusak, berarti kondisi monitoringnya nggak bagus. Ibarat kayak gini, manusia MCU gitu ya. Kita tes kesehatan, tes medical check up gitu ya. Kan yang dilihat itu adalah apakah kita sudah sakit atau tidak. Tapi yang dilihat itu adalah kondisi kita apakah sehat atau ada gejala akan sakit gitu ya. Oke. Nah, tapi sebelum jauh masuk ke condition monitoring, kita harus tahu dulu bahwa sebenarnya ada 4 jenis maintenance practice yang umum digunakan. Nah, keempat inilah yang memunculkan kenapa muncul adanya condition monitoring. Nah, maintenance practice itu eh, yang pertama adalah breakdown maintenance. Nah, ini filosofi yang dipakai pada zaman dulu ya, di awal-awal. Jadi kita setting peralatan itu, terus biarin beroperasi sampai dia rusak. Jadi kita tidak memikirkan maintenance namanya, tidak memikirkan perawatan. Tapi di zaman sekarang ini masih ada. Contoh hal paling gampang yang bisa kita temukan adalah lampu. Lampu yang di rumah, tahu ya? Pasti tahu ya lampu yang di rumah. Kan nggak mungkin kita maintenance lampu yang di rumah kan? Kita akan membiarkan dia sampai rusak, baru kita ganti yang baru. Nah, itulah disebut dengan filosofi breakdown maintenance. Nah, setelah breakdown maintenance, ada muncul namanya preventive maintenance. Nah, preventive maintenance ini mulai masuk di tahun sekitar tahun 70 sampai 80 ya. Nah, di mana orang mengenal ini sebagai istilah calendar based maintenance atau filosofi ini muncul karena orang berpikiran setiap peralatan itu pasti rusak. Berarti kita harus memaintenance-nya atau memperbaikinya sebelum dia rusak. Nah, contoh paling gampang di preventive maintenance ini adalah saya yakin teman-teman di rumah itu punya motor ya. Motor ya, tahu motor ya? Sama atau mungkin yang lebih rezekinya lebih banyak dikit punya mobil gitu. Nah, pasti nanti salah satu maintenance-nya di sana itu adalah penggantian oli per 10.000 kilometer atau kalau untuk motor per 4.000 kilometer gitu ya. Atau 4 bulan untuk motor atau 1 tahun atau 8 bulan sampai 1 tahun lah untuk mobil ya. Mana yang ketemu duluan ya. Nah,
Itu disebut preventif. Makanya kenapa disebut calendar based maintenance. Jadi mau peralatan itu sudah masih bagus, ya kita akan tetap memaintenance-nya. Itulah yang disebut dengan preventive maintenance. Dan nah ketika preventive maintenance ini masuk ke dunia industri, ada beberapa hal yang sering terjadi. Salah satunya itu adalah peralatan yang masih baik, dia dibongkar, gitu ya. Nah, setelah dipasang lagi, malah rusak gitu ya. Nah, makanya preventive maintenance ini belum tentu bisa mengurangi namanya kerugian produksi ya. Oke? Nah, maintenance practice selanjutnya itu adalah predictive maintenance. Nah, kalau hari ini kita akan membahas tentang condition monitoring. Nah, condition monitoring itu adalah salah satu tindakan, salah satu aktivitas yang ada di predictive maintenance. Jadi, perlu dicatat, predictive maintenance tidak sama dengan condition monitoring gitu ya. Tapi salah satu aktivitas dalam predictive maintenance adalah condition monitoring. Oke? Nah, kita menyebut predictive maintenance ini pada umumnya disebut sebagai condition based maintenance atau di mana kita akan memperbaiki atau melakukan perbaikan atau kita akan mengobati seseorang setelah tahu kondisinya seperti apa gitu ya. Apakah kondisinya udah ada gejala, contohnya nih kita ambil sama manusia ya. Oh, sudah ada gejala kenaikan kolesterol gitu ya, atau gula darahnya sudah mulai meningkat nih, maka akan dilakukan maintenance contohnya. Berarti orang ini harus dikontrol nih makannya nih, nggak boleh makan ini, makan ini. Nah, maintenance-nya seperti itu. Nah, contohnya untuk peralatan. Mungkin teman-teman kalau orang teknik mesin sering mendengar istilah bantalan ya, atau bearing ya. Nah, bantalan itu kita bisa deteksi dengan sebut sajalah namanya getaran atau vibrasi. Nanti kita bahas sedikit di belakang ya. Nah, nanti kita ketika udah melihat ada gejala bearing atau gejala bantalan mulai rusak, maka kita akan memikirkan kapan waktu yang baik untuk mengganti bearing tersebut. Nah, itulah disebut dengan predictive maintenance. Jadi kita udah tahu dulu masalahnya, baru kita perbaiki. Oke, tapi predictive maintenance ini tidak akan lengkap jika tidak diikuti dengan maintenance praktis selanjutnya. Sering disebut dengan proactive maintenance. Atau banyak orang menyebutnya ini precision maintenance. Di mana ketika kita contohnya nih, eh, kita udah ganti bantalannya. Tadi kan diprediktif kan kita udah tahu nih, oh bantalannya udah mulai ada gejala rusak. Kuat 2 bulan lagi. Nah, sebelum 2 bulan kan kita ganti nih, perbaiki. Terus dipasang, kok bantalannya rusak lagi gitu. Contohnya nih, dalam 1 tahun berulang selama 3 kali atau 4 kali. Berarti bisa jadi sumber utama yang mengakibatkan bearing rusak itu kan bukan karena bearingnya eh, terdamage gitu. Bisa jadi damage bearingnya itu karena ada penyakit yang lain. Contoh, ternyata shaftnya itu tidak balance lagi gitu ya contohnya. Atau mungkin instalasinya kurang baik gitu ya. Makanya masuklah ke proactive maintenance. Proactive maintenance itu nanti di mana dia akan mencari sampai root cause, mencari sampai akar masalah. Kenapa sih bearing ini harus perbaiki 3 kali dalam 1 tahun? Padahal sebenarnya kalau kita tahu desainnya bearing itu kan sekitar 10 tahun ya desainnya dari manufaktur biasanya. Gitu ya. Oke. Nah, dari 4 eh predictive maintenance ini, keempat maintenance ini pasti digunakan di semua industri. Pasti digunakan di semua industri ya. Cuman akan dipilih. Contohnya nih, breakdown maintenance itu cocoknya untuk peralatan yang mana? Salah satunya tadi lampu ya. Kemudian ada eh, apa ya tadi sebutannya? Prediktif, preventif. Nah, contohnya preventif. Oh, contohnya ini cocok untuk peralatan yang mungkin tidak bisa kita prediksi gitu. Jadi nanti teknologi itu punya keterbatasan ya. Jadi justru keterbatasan itu yang membuat kita nanti memikirkan strategi mana dari keempat eh, strategi maintenance ini yang paling bisa kita gunakan. Oke. Nah, kita lanjut.
Setelah kita bahas empat maintenance strategi tadi atau maintenance practice tadi, maka kita akan masuk dengan namanya PF curve. P-nya itu potensial, F-nya itu fungsional. Jadi potensial failure dan fungsional failure. Potensi kegagalan dan kegagalan secara fungsi gitu ya. Jadi contohnya nih, kalau gejala rusak, nah itu kita sebut potensi. Kalau dia udah nggak bisa dipakai lagi, maka kita menyebutnya fungsional. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kita lihat PF curve ini, di sini kita bisa lihat ya, ada empat ya tadi ya, empat strategi maintenance, mulai dari precision maintenance, prediktif, preventif, sama reaktif. Nah, sebenarnya ini bukan berarti posisinya harus di sini ya. Maksudnya kayak gini. Jadi keempat eh, strategi maintenance ini menunjukkan kalau kita mengadopsi precision maintenance, maka kita itu selalu berada di antara installation and potential gitu ya. Jadi kita tidak mengizinkan peralatan kita itu masuk ke daerah failure gitu ya. Nah, failure di sini ada tuh yang bisa digunakan prediktif dan ada preventif. Nah, ketika nanti ada failure atau kegagalan yang tidak bisa di cover di prediktif ini ya, maka kita harus menggunakan namanya preventif. Tapi yang perlu kita catat, preventif itu sudah lebih telat dibanding prediktif gitu ya. Jadi ibarat kalau kita ngomong kanker nih ya, kanker. Jadi kalau precision maintenance itu ibaratnya kita itu belum kena kanker tuh. Nah, predictive maintenance itu anggap dia di stadium satu. Preventif itu mau masuk ke stadium 2, mau masuk ke stadium 2. Jadi di preventif itu masih ada potensi dia bisa disehatkan kembali gitu ya. Tapi ketika udah lewat ke bawah, reactive maintenance masuk stadium 3, stadium 4. Nah, pada umumnya tuh kan itu udah ya kita tinggal menunggu waktu kira-kira kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu hanya penggambaran ya untuk posisi dari eh, di mana kita bisa menemukan kegagalan tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa teknologi ya. Nah, ultrasound, vibration, analysis, dan selanjutnya ini adalah teknologi condition monitoring, di mana teknologi ini yang akan kita gunakan untuk mendeteksi kondisi peralatan tersebut. Atau kalau kayak di kesehatan manusia itu kayak EKG, itu kita gunakan untuk mendeteksi kondisi jantung gitu ya. EKG dikombinasi dengan treadmill untuk mengetahui kondisi jantung. Kemudian cek darah gitu ya untuk mengetahui kondisi gula darah, kolesterol, asam urat, kira-kira kayak gitu ya. Jadi teknologinya itu ya cek darah, teknologinya itu ya EKG gitu ya. Nah, kalau di industri teknologinya nih ultrasound, vibration, oil, nah kira-kira gitu ya. Nah, jadi tadi kan condition monitoring itu adalah kita melihat atau memonitoring kondisi sebuah peralatan secara rutin ya, untuk mengetahui apakah kondisinya sehat atau kondisinya ada gejala rusak, gitu ya. Nah, maka di condition monitoring itu kita akan familiar dengan namanya, mungkin teman-teman tahu ini apa ya. Nah, kalau kita menyebutnya ini trending, tren. Jadi ibarat ini adalah trending getaran sebuah peralatan, di mana ini kita monitor dari Januari 2021 sampai Agustus 2022, gitu ya. Nah, ini ada hijau, kuning, orange, sama merah ya. Nah, harapan kita ketika menyentuh orange itu adalah saatnya kita untuk memperbaiki gitu ya. Jangan sampai merah. Kalau sampai merah itu kita menganggapnya itu sudah breakdown gitu ya. Secara nilai vibrasi itu udah vibrasi yang seharusnya rusak gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini nih, ketika kondisi peralatan itu sehat, dia itu trendingnya relatif stabil ya kan? Relatif stabil gitu. Tapi ketika dia sudah mulai ada gejala kerusakan, dia mulai acak nih.
Nah, ada gejala. Nah, disinilah kita akan mengcutnya itu menjadi P. P yang tadi itu artinya potensial failure. Nah, kemudian titik merah ini, garis terendah merah ini kita sebutnya itu F atau fungsional failure, gitu ya. Jadi nanti ketika kita udah melihat tren ini, kan secara statistik sebenarnya kan kita bisa tarik nih. Oh, kira-kira kapan dia akan menyentuh titik ini gitu ya. Nah, s- harusnya kita bisa melakukan perbaikan sebelum dia menyentuh titik merah ini. Nah, seandainya kita teruskan sebenarnya mulai dari sini dia sudah turun lagi ke hijau ya. Cuman saya cut di sini supaya kelihatan. Oh, kita bisa melihat ternyata kerusakan itu bisa dilihat kenaikannya gitu ya. Semakin parah, semakin parah, semakin parah gitu ya. Oke. Jadi trending kita bisa simpulkan untuk condition monitoring itu trending itu menjadi parameter yang sangat penting untuk mengidentifikasi atau untuk memberitahu kondisi dari peralatan yang sedang dimonitor. Gitu ya teman-teman. Nah, kondisi balik ke yang tadi. Jadi kondisi monitoring itu bisa kita analogikan kayak kita ngecek kondisi kesehatan dari manusia ya. Nah, contohnya nih, vibrasi kita bisa ibaratkan tuh kayak kita ngedeteksi detak jantung manusia gitu ya. Oke, kemudian ada oil analysis. Nah, oil analysis bisa kita ibaratkan ke tuh kayak mendeteksi kondisi darah manusia gitu ya. Jadi ini perumpamaan ini supaya kita dapat gambaran kalau saya, saya ini kan reliability engineer nih. Jadi itu sebenarnya saya atau teman-teman nih calon akan seperti saya, contohnya gitu ya. Calon dokter mesin gitu ya. Jadi kalau di kesehatan itu ada dokter manusia, di hewan itu ada dokter hewan. Nah, kalau kita itu teman-teman yang tertarik di dunia reliability, maka akan disebut menjadi dokter mesin gitu ya. Oke, lanjut. Nah, contohnya termografi. Itu ibarat kayak kita ngecek temperatur. Kalau kita demam, temperatur di mana? Di sini ya? Oh ya. Atau ada yang nembak di sini ya? Oke. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, nanti temperatur itu kita akan melihat, oh, perbedaan temperatur itu menunjukkan adanya gejala kerusakan di titik yang mana gitu ya. Kemudian ada motor current. Nah, ini untuk biasanya nih untuk eh, motor ya. Nah, motor ya, bukan motor yang di rumah ya, motor listrik. Kalau kayak sekarang itu teman-teman ngelihat ada mobil listrik, nah penggeraknya itu bukan engine ya, tapi motor listrik namanya. Gitu ya. Oke. Nah, hal apa aja sih yang kita butuhkan untuk condition monitoring? Nah, pertama itu adalah batasan yang pas untuk mengukur parameter. Jadi, kita harus tahu dulu nih, apakah parameter ini sudah pas untuk mendeteksi kegagalan A, contohnya gitu ya. Atau kayak gini, seseorang itu demam. Nah, seseorang demam, tapi dicek pakai stetoskop. Kira-kira masuk gak ya? Saya yakin teman-teman bilang, nggak masuk lah. Orang demam mah diukur pakai apa tuh pengukur panas itu apa namanya? Termometer gitu ya. Oke, jadi kita butuh batasan yang pas. Kemudian untuk condition monitoring, pengukuran secara periodik itu akan lebih berguna daripada sekali pengukuran. Contohnya, saya ngambil getaran nih sekali ini, atau saya ngambil temperatur. Nah, kan saya nggak tahu sebelumnya apakah dia pernah seperti itu atau tidak gitu. Nah, ketika dia pernah seperti itu sebelumnya, maka kita akan bisa tahu, oh, ada kondisi ini sebelumnya. Dan kondisi sebelumnya ini dia masih baik-baik saja. Contohnya kayak gitu. Jadi, ada juga yang dulunya dia anteng-anteng aja, sehat-sehat saja, tapi dia tiba-tiba naik sedikit gitu ya. Naik sedikit. Contohnya, kalau manusia itu kayak kita kan temperatur kita itu kan di sekitar 36 sampai 37 gitu ya. Kemudian, kita kan bisa mengatakan demam itu setelah lebih dari 37,5 ya, masuk ke 38 ya. Nah, tapi ada seseorang itu tuh
temperaturnya di 37,5 gitu, yang biasanya dia 3,6, 36. Maka kita bisa bilang, oh, ada sesuatu nih yang berubah sama dia nih. Bisa jadi ada penyakit gitu ya. Contohnya kayak gitu ya. Nah, ketika kita melakukan itu berulang, rutin gitu ya, atau kayak kita melakukan MCU, medical check-up sekali setahun, maka kita akan lihat nih, oh, forecast-nya dari kenaikan kolesterol saya itu seperti ini, makin naik, makin naik. Apakah dia stabil atau makin naik gitu ya. Nah, kemudian pengetahuan mengenai kegagalan. Jadi kayak kita harus mengenal peralatan apa yang kita monitor, terus kita bisa tarik tahu, oh untuk memonitor ini, maka kita menggunakan teknologi apa. Nah, kalau contoh, saya ambil contoh, ya semoga teman-teman tahu, ada namanya motor dan pompa. Motor ini drivernya yang menggerakkan, pompa ini yang digerakkan gitu ya. Nah, kemudian ini dikopel atau dikopling ya, disambung gitu ya. Sambung. Nah, kemudian ketika motor berputar menggerakkan si pompa, akan ada getaran ya. Nah, nanti saya harus tahu nih mana paling ketika ada sesuatu masalah nih di motor ini, contohnya getarannya naik atau temperaturnya naik, gitu ya. Kalau saya nggak mengetahui kemungkinan penyakit di motor ini, saya akan susah mengidentifikasi gitu ya. Saya akan susah mengatakan, oh saya harus menggunakan analisa getaran untuk menganalisa kondisinya gitu ya. Oke. Kemudian dalam condition monitoring itu perubahan itu lebih penting daripada nilai absolut. Jadi nilai absolut ini contohnya kayak gini. Level 100 derajat itu sudah tidak bagus sih, sudah tidak acceptable gitu. Tapi di sini ada peralatan yang biasanya dia 10 derajat, terus tiba-tiba dia jadi 30 derajat. Memang sih belum menyentuh 100 derajat, tapi kan 30 derajat ini akan menjadi pertanyaan. Kenapa dia bisa jadi 30 derajat? Ah, maksudnya itu. Jadi perubahan nilai itu akan lebih penting dibanding dengan nilai absolut. Nilai absolutnya tadi batasnya 100 ya. Nah, perubahan ke 30 ini perlu kita monitor dibanding kita harus menunggu sampai 100 gitu ya. Oke. Nah, jadi itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian syarat dalam menentukan frekuensi dan metodenya. Pertama itu durasi dan kecepatan pengukuran. Jadi kita harus tahu dulu tipe-tipe voltnya. Contohnya motor itu kemungkinan kegagalannya apa aja sih gitu ya. Kemudian progression rate of fault. Jadi kayak seberapa cepat dia akan menuju fungsional fail ketika ketemu di kondisi ini gitu ya. Kemudian rate of change measurement. Jadi kayak parameter-parameter yang kita butuhkan untuk mendeteksi dari kegagalan tersebut. Contohnya nih, getarannya itu terjadi setiap 1.500 RPM. Contohnya RPM-nya 1.500. Berarti kalau 1.500 RPM itu kalau di hertz kan itu sekitar 25 hertz ya. Berarti 25 hertz itu kalau dalam 1 detik berarti ada 25 gelombang ya, gitu ya teman-temannya. Maka 60 bagi 25 itu sekitar 0,04 ya. Nah, sekitar itu ya. Berarti kita harus memiliki alat yang bisa merekam dengan kecepatan 0,04 second. Nah, sebenarnya itu ada nanti rule-nya ketika kita belajar lebih dalam tentang getaran, belajar lebih dalam tentang infrared, belajar lebih dalam tentang resipro, dan semuanya teknologi itu nanti itu ada batasan-batasannya. Oke ya? Nah, itu disebut dengan rate of change measurement parameter. Nah, frekuensinya atau metodenya bisa eh, online system. Online system ini maksudnya kita memasang eh, sensor di peralatan tersebut dan sensor itu akan mengirimkan data secara live gitu ya, terus menerus gitu ya. Ada offline system itu ya kita bawa alat sensor, terus kita ambil data baru balik lagi. Kemudian ada portable juga gitu ya, dia bisa dipasang bisa tidak gitu ya. Oke, nah eh pertanyaan.
yang sebaiknya harus kita utarakan sebelum memilih condition monitoring. Jadi sebenarnya pertanyaan ini akan sudah dijawab di slide-slide sebelumnya. Contoh yang pertama, apakah teknik ini memberikan informasi tentang modus kerusakan yang tidak identifikasi? Contohnya kayak gini, eh kerusakan bearing. Nah, yang paling powerful kan di sini ada nanti vibrasi, ada infrared, ada ultrasound. Nah, ketiga-tiganya itu bisa mendeteksinya. Tapi nanti kita harus, contohnya nih, budget kita terbatas. Karena itu mahal semua ya. Maka kita bisa melihat nanti, oh, saya harus memilih vibrasi, contohnya. Karena apa gitu? Oh, ternyata vibrasi bisa mengcover range yang lebih luas dibanding ultrasound dan infrared, contohnya kayak gitu. Karena vibrasi bisa juga mendeteksi fault line selain bantalan atau bearing tadi. Oh, ternyata dia bisa mendeteksi kalau elemennya kurang bagus, strukturnya kurang bagus, kira-kira seperti itu ya. Tapi muncul lagi pertanyaan, lah kalau contohnya untuk koneksi kabel, gitu ya, apakah kita gunakan getaran? Oh, malah nggak relate gitu ya, karena koneksi kabel itu kan tidak menghasilkan getaran ya. Yang dihasilkan sama dia adalah temperatur ya. Maka yang paling oke kita pakai adalah infrared termografi. Kira-kira gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian apakah teknik ini praktis untuk dipakai? Jadi jangan jangan kita melakukan condition monitoring lebih mahal dibanding mengganti alat tersebut gitu ya. Jadi kita punya kayak gini nih, pertanyaannya kayak gini. Teman-teman pasti punya pompa air kan di rumah? Ya, harga pompa air kan sekitar 2 sampai 3 juta ya. Padahal beli alat untuk pengukur getaran itu bisa sampai sekitar 800 juta sampai 1 M gitu. Malah lebih cenderung ya udah mendingan ganti pompa airnya gitu kan. Nah, gitu ya. Contohnya sederhananya kayak gitu. Jadi makanya tadi kita balik ke filosofi maintenance yang di awal, ada breakdown maintenance kan. Ketika harga maintenance sudah lebih mahal daripada harus mengganti, ya lebih baik gunakan filosofi yang pertama tadi. Kecuali kalau suplai air kita berhenti, orang yang di rumah mati semua. Contoh gitu ya. Ya, berarti kita memilih yang harga 800 juta dong daripada harus membiarkan ini rusak terus orang mati semua gitu ya. Ini ekstrimnya ya. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini d- praktis itu ada hubungannya dengan nomor tiga ini. Apakah teknik ini memenuhi cost efektif atau tidak? Gitu ya. Sama pertanyaan terakhir, apakah ini metode paling sederhana? Ngapain kita ya cari yang ribet kalau ada yang lebih sederhana dan lebih powerful? Kira-kira gitu ya. Oke, ini saya akan menceritakan gambaran bagaimana kami, reliability engineer itu untuk menentukan teknologi condition monitoring yang digunakan. Nah, di sini saya akan mengambil contohnya itu centrifugal pump. Mungkin teman-teman belum familiar dengan centrifugal pump, teman-teman bisa bayangin pompa yang di rumah. Pompa yang di rumah kan ukurannya kan segini ya. Ya. Nah, kalau centrifugal pump ini ya 10 kali lipat dari situlah besarnya. Nah, dan fungsinya itu biasanya tuh mensupport produksi. Jadi ketika produksinya pompa ini fail, produksinya tidak berjalan. Contoh kayak gini, paling sederhana itu saya kasih aja buat teman-teman tuh pembangkit ya, pembangkit PLTU ya. PLTU itu kan sekitar 600 megawatt contohnya. Megawatt itu kan kalau di kilowatt kan besar ya. Ah, besar. Berarti mega itu juta ya. Berarti 6 juta kWh ya. Nah, anggap satu kWh per hour. Berarti 6 juta kilowatt per hour gitu ya. Nah, anggap senilai satu kWh itu seribu rupiah aja. Nggak usah mahal-mahal, 1.000 rupiah. Berarti dalam 1 jam dia akan rugi 1.000 kali 6 juta ya. Berarti berapa tuh? 6 M. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi pompa ini rusak, mati tiba-tiba, dia rugi 6 M per jam. Itu contoh sederhana ya. Oke. Nah, daripada saya harus rugi 6
M per M, berarti saya lebih baik memonitor ini gitu ya. Jadi centrifugal farm ini lumayan, ini peralatan paling sederhana untuk diceritakan. Nah, centrifugal pump ini nanti kita akan deskripsikan. Oh, failure mode-nya apa aja? Nah, di sini ada bearing wear, casing corrosion, impeller wear out, mechanical seal leakage, shaft bend, wearing wear. Nah, gitu ya. Nah, nanti semua failure mode ini kita harus lihat failure cost-nya. Contohnya saya ambil aja ya, yang bearing wear aja ya, nggak usah semua. Nah, inilah failure cost-nya. Coba kita lihat. Ada lock of lubrication, ada misalignment, ada unbalance, ada structural problem, ada improper installation harusnya nih ya. Ada kavitasi, ada resonansi. Kok dia kepotong ya? Kayaknya ada. Oke. Nah, nanti eh, setiap failure cost ini akan menghasilkan namanya teknologi yang bisa mendeteksinya. Nah, contohnya nih, lack of vibration itu bisa menggunakan ultrasound dan infrared thermograph. Gitu ya. Nah, misalignment bisa dideteksi dengan vibrasi, unbalance dengan vibrasi, structural problem dengan vibrasi, improper installation dengan vibrasi, kavitasi bisa dengan vibrasi. Nah, infrared bisa juga dideteksi dengan eh, lack of lubrication, maksudnya pelumasnya terlalu banyak atau pelumasnya kedikitan gitu ya, bisa dideteksi dengan infrared juga. Nah, resonansi bisa dengan ODS atau motion atau bisa dengan bump test. Nah, struktural problem bisa dengan ODS gitu ya. Jadi kita bisa mengcapture, oh, untuk centrifugal farm minimal saya bisa memiliki yang tiga ini. Ya, karena ODS sama motion itu kan lumayan sedikit ya. Dan ini agak jarang. Nanti ketika teman-teman mendalami lebih banyak, yang masalah struktural itu adalah masalah yang akan jarang terjadi jika instalasinya dari peralatan tersebut sudah baik dari awal atau sering disebut dengan precision maintenance tadi. Oke. Nah, di sini saya mau cerita beberapa condition monitoring teknologi yang umum kita temukan. Yang pertama itu ada vibration. Nah, vibration ini jika kita gunakan sendiri, biasanya dia bisa mengcover sekitar 60% failure mode, 60% jenis kegagalan gitu ya. Mulai dari masalah mekanikal, contohnya unbalance, bantalan masalah, pernah dengar istilah lostness atau oblak gitu ya. Nah, itu bisa dideteksi dengan vibration. Jadi, mayoritas kegagalan mekanikal bisa dideteksi dengan vibration. Kemudian ada ultrasound. Nah, ultrasound ini kalau kita lihat dari range frekuensi uh, mendeteksinya, dia lebih tinggi dari vibration atau lebih dini dari vibration gitu ya. Nah, lebih dini ini dalam artinya kalau vibration kan mendeteksi uh, nanti kondisi bantalannya. Tapi ultrasound bisa mendeteksi sampai masalah pelumasnya, masalah gemuknya, masalah grease-nya gitu ya. Nah, tapi kekurangannya ultrasound adalah dia itu tidak bisa mendeteksi fault-fault yang terjadi di frekuensi yang agak rendah. Contohnya nih, frekuensi yang agak rendah itu adalah fault di frekuensi rendah itu adalah frekuensi yang bisa dirasakan sama tubuh. Contohnya unbalance atau pernah dengar pasti teman-teman ban mobil dibalancing gitu ya. Ketika ban mobil tidak dibalancing, maka dia setirnya kan gini ya, goyang gitu ya. Nah, ultrasound nggak bisa mendeteksi itu. Nah, yang bisa mendeteksi itu vibration, gitu ya. Oke. Terus ada infrared thermograph. Nah, ini nanti kita akan melihat perbedaan temperatur. Semakin merah, maka dia akan semakin panas gitu ya. Semakin biru, dia akan semakin dingin. Jadi, kalau ada satu spot gitu ya, satu spot merah gitu kan, oh berarti mungkin di titik ini ada masalah. Mungkin, belum tentu ya, karena nanti ketika pengen tahu lebih dalam,
tentang infrared, kita harus pelajari infrarednya sendiri. Sama kayak vibration, ultrasound, kita harus pelajari sendiri. Jadi makanya kenapa sertifikasinya juga beda-beda. Itu ya. Nah, kemudian ada reciprocating. Reciprocating ini pada umumnya digunakan pada engine. Engine itu kayak mesin mobil gitu ya. Nanti di reciprocating ini kita bisa melihat timing pembakaran dengan buka tutupnya valve gitu ya. Apakah valve-nya masih berfungsi dengan baik atau valve-nya nyangkut, stuck gitu ya. Kemudian apakah bahan bakarnya terlalu banyak, bocor atau tidak gitu ya. Nanti itu reciprocating ini akan memadukan namanya ada pressure, ada temperatur, ada ultrasound, dan ada vibrasi. Oke? Nah, kemudian ada MCA atau MCSA. Nah, biasanya ini digunakan untuk peralatan motor listrik gitu ya. Jadi kita bisa tahu nanti kondisi. Nah, di motor itu kan ada namanya stator dan ada namanya rotornya gitu ya. Nah, kalau di getaran kan kita nggak bisa mendeteksi kondisi lilitannya. Nah, yang bisa mendeteksi itu ya MCA atau MCSA ini. Oke, lanjut. Ada DGA. DGA ini biasanya di trafo. Itu untuk melihat insulasi olinya masih bagus atau tidak, gitu ya. Kemudian ada oil analysis. Nah, oil analysis ini digunakan untuk melihat kondisi mesinnya itu apakah ada bagian yang tergerus atau tidak. Contohnya kayak gini. Tahu peralatan yang eh, oke, peralatan yang nanti kan kayak gini. Peralatan itu nanti ada menggunakan dua jenis bearing. Ada yang jenisnya anti friction yang punya bola-bola atau roller-roller. Sama ada satu lagi namanya slip. Slip itu dia ya mutar sliding aja kan gitu ya. Nah, yang untuk sliding itu analisa oil itu lebih bagus dibanding vibrasi gitu ya. Nah, ada PD. PD ini untuk melihat nanti kabel, contohnya ya, ini salah satu contohnya, di dalam kabel ini masih bagus atau tidak, gitu ya. Oke, nah ini saya kasih sebuah contoh dari vibration analysis. Nah, di sini kita bisa ngelihat, di sini kan ada, lihat nih, ada M itu motor, P itu pompa ya. Jadi ini motor itu kan bantalannya biasanya dua, di ujung, sama di tengah dengan kopling ya. Terus pompa juga kayak gitu, dekat kopling sama ujung. Oke. Nah, kemudian nanti eh, di sini kita bisa lihat, kan ini ada empat ya, yang naik itu cuma satu gitu ya. Berarti kita bisa mendeteksi, oh ternyata di P2P berarti bearing paling ujungnya pompa gitu ya. Ini ada masalah nih, ada kenaikan. Kemudian nanti kita lihat, nah ini kan baru secara nilai ya. Nah nilai ini akan kita lihat secara grafik. Nah grafik vibrasi tadi ya. Dan ternyata grafik vibrasi itu masuk pada hitungan jenis bearingnya SKF 7311 truss bearing itu. Berarti dia jenis bearingnya seperti ini dan itu sudah minta diganti. Nah, nanti spektrum ini menunjukkan sumber masalahnya di mana. Kemudian spektrum yang ini tadi, yang ini ya, kan dia naik turun ya, sama kayak di sini ya naik turun. Nah, ini kita forecast. Oh, dia masih bisa sampai 25 Agustus 2021. Di sini kita lihat dia dideteksi di bulan Juni ya, bulan 6 ya. Berarti 2 bulan ke depan dia masih bisa beroperasi. Dan baiknya kita menggantinya itu sebelum sebelum apa? Sebelum 25 Agustus 2021. Gitu ya. Oke, ini untuk vibrasi. Nah, ini untuk infrared ya. Nah, yang saya bilang tadi kabel-kabel banyak gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih aktualnya kayak gini. Nah, ketika yang di center di sini itu adalah bagian yang ini ya, teman-teman ya, yang atas ini. Nah, kemudian kita lihat nih secara termograf. Oh, ada titik nih. Nah, ini kan sambungan-sambungannya ya, baut-baut untuk ngunci ya.
Nah, ada probability di sini itu dia longgar. Nah, kita bisa tahu, oh, masalah nih di sini nih. Nah, itulah kalau infrared gitu ya. Oke, itu saya kasih dua contoh. Nah, condition monitoring ketika kita satukan, nah, contohnya nih, ada vibration, reciprocating, motor current, loop OS, partial discharge, gitu ya. Ketika disatukan, dia akan menghasilkan namanya asset wellness. Atau ada beberapa pihak mengatakannya asset health, gitu ya, asset healthness, gitu. Jadi, teknologi itu akan menunjukkan asset health-nya, gitu ya. Nah, kita gabungkan menjadi asset health. Nah, kalau cuma satu teknologi vibration gitu ya, bisa jadi dia menggambarkan aset health atau aset wellness, tapi tidak sepowerful kalau kita mengcombine lebih dari dua teknologi, gitu ya. Contohnya nih, eh, saya ngelihat nih ultrasonnya meningkat pada bearing atau bantalan. Tapi bingung nih, ini bantalannya yang udah rusak apa grease-nya yang bermasalah? Maka kita bisa konfirmasi dengan vibrasi. Oh, di vibrasi belum menunjukkan pola kegagalan bearing, gitu ya. Oke, karena tidak ada pola kegagalan bearing, maka oh, mungkin grease nih. Tapi lebih yakin lagi, coba lihat pakai termograf. Apakah temperaturnya panas atau tidak? Nah, biasanya kalau overgrease, temperaturnya akan cenderung naik gitu ya. Nah, berarti kita bisa mengarahkan, oh, dia masalah grease gitu ya. Nah, ini contoh aset wellness. Nah, aset wellness itu akan per equipment ya, melekat pada per equipment. Kalau teknologi belum tentu per equipment, masih per komponen pada umumnya. Nah, aset wellness, nah ini dalam satu perusahaan ada 187 peralatan yang kita monitor, ada empat yang kuning. Nah, empat yang kuning ini masuk di sini ya. Nah, kemudian yang empat yang kuning ini, saya ambil salah satunya yang paling atas, paling atas. Nah, di sini dia ya. Statusnya, aset wellness-nya dia kuning. Tapi kalau kita lihat secara teknologi kan, loh, sebenarnya ada merah nih, gitu ya. Tapi kan kalau merah itu tadi secara teknologi ya, dan dia masih ultrasound, masih dini banget gitu, dini sekali. Berarti vibrasinya tidak mendukung, vibrasinya masih hijau, berarti statusnya bisa kita turunin. Ibarat kayak gini nih, saya MCU, terus kolesterol saya tinggi, tapi tekanan darah saya normal. Nah, gitu ya. Berarti saya masih bisa, oh masih sehat nih, tergolong sehat gitu loh. Beda dengan kolesterol saya tinggi, tekanan darah saya tinggi, terus saya ada potensial jantung. Nah, itu nggak mungkin berubah lagi. Itu pasti langsung red gitu ya, merah ya. Oke, maka dari sini kesimpulannya, condition monitoring memiliki peran penting dalam menjaga peralatan dan mesin industri. Yang pertama itu adalah deteksi dini kegagalan. Kegagalan yang tadi kita sebut, kita bisa mendeteksi namanya potensial failure, gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah perencanaan perawatan yang lebih baik. Jadi kita bisa menghitung nih, ini saya harus ganti pas di produksinya yang lagi rendah, contohnya gitu ya. Oh saya masih ada 2 bulan nih, dalam 2 bulan ini di 4 minggu lagi ada tuh produksi kita lagi rendah-rendahnya. Ah ganti di situ aja ya. Nah berarti ruginya lebih sedikit ya. Oke, lanjut lagi. Pengoptimalan peralatan dan penghematan biaya produksi. Ya, sama, hubungannya sama dengan nomor 2 ya. Jadi kita bisa mengoptimalkan, oh dia masih bisa 3 bulan lagi. Oh sebelum 3 bulan, kita monitor aja nih. Nanti dekat-dekat 3 bulan kita ganti. Gitu ya. Nah, sama keempat itu meningkatkan keandalan. Dia jadi lebih andal karena dalam ketika sebuah peralatan itu rusak, tanpa kita deteksi, biasanya dia menghasilkan namanya secondary damage atau kegagalan yang terjadi setelah kegagalan pertama. Contohnya nih, bantalannya pecah. Karena bantalannya pecah, akhirnya
asnya, shaftnya bengkok. Kerjanya jadi dua kan? Nah, itulah yang disebut dengan secondary damage. Asnya bengkok, terus kebakar. Gitu ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa mengatakan peran penting dari si condition monitoring. Oke, mungkin itu dari saya. Jika ada pertanyaan atau Oke, gimana? Gimana, Mas Yandi? Oke, Bang Anjuan, terima kasih banyak atas pemaparan materi tentang kondisi monitoring 101 ya. Ya, Jadi bener-bener nih teman-teman future reliability engineer yang memperhatikan nih benar-benar 101 banget ya, atau step by step tadi ya. Dimulai dari 101 itu apa, kemudian tipe maintenance practice, 4 tipe maintenance practice ya, kemudian PF curve, trending, iya. atau namanya teknologi-teknologinya ya, ya vibrasi, oli, termografi, motor current, kemudian apa aja yang dibutuhkan, penentuan frekuensi metode, kemudian bagaimana cara memilih teknik konmon yang baik, lalu lanjut ke contoh-contohnya tadi yang untuk kasih contoh, kemudian masuk juga kita ke integrasi dari semua teknologi ya, asal Mas, kemudian sampai ke kesimpulan ya, yang mana ujung-ujungnya juga ada tadi tentang meningkatkan keandalan operasi ya, atau reliability. Terima kasih banyak Bang Juan, sangat komprehensif ya, sangat one lah gimana. Step by step ya. Iya, mungkin awalnya agak bingung ya, one tuh apa sih? Iya. Cuman ternyata oke banget gitu. Iya. Mungkin ini teman-teman ada yang mau bertanya, ada yang mau resen juga, Oke, boleh. boleh di open cam sama di unmute ya. Tadi saya notice ada Mas Riza